sungguh baik Tuhan, Kau yang sangat baik Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah kami Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari teman-teman, mari kita mulai dari awal lagi. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Betapa dahsyat
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Yes, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tetap Allah, Kau tetap haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Shalom semua. Shalom. Gua melihat banyak muka-muka yang happy. Gimana kalau yang belum on cam, boleh on cam dulu. Oke. Ci Rosi, ini karena ibadah GC Youth, boleh ya gua pakai gua lu gitu, boleh ya, Ci? Oke. Coba yang happy, yang excited hari ini tulis di kolom chat. Ahai. Gue juga tulis dulu. Ahai. Oke. Perkenalkan ya, nama gue David. Hari ini gue akan bawa sharing berjudul ketidakpastian. Kenapa? Karena kita sebagai anak muda, gue juga masih muda ya ngomong-ngomong, gue baru umur 29 tahun. Nah, kita sebagai anak muda suka sekali sama hal-hal yang pasti. Terutama kalau menyangkut masalah anak muda, pasti gak jauh-jauh dari jodoh. Kita pasti suka yang pasti-pasti. Bahasanya zaman sekarang tuh ya gak di ghosting gitu ya. Hal-hal yang pasti-pasti gitu ya. Sekolah, kuliah, pertemanan, karier, masa depan. Mau kita semua pasti mau yang pasti-pasti aja lah. Lalu apa sih sebenarnya kata-kata Alkitab tentang pasti melawan tidak pasti? Yuk kita buka di Yakobus 4 ayat 13 sampai ke 15. Oke, gua akan bacakan dengan cepat. Perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, firman Tuhan dengan jelas berkata teman-teman, jangan merencanakan sesuatu dengan kita berpikir bahwa itu pasti. Nah, gini. Teman-teman, dalam 2 tahun terakhir ini ya, dimulai dari tahun 2020, awal 2020, banyak sekali ketidakpastian dalam hidup kita.
sejak COVID melanda dunia ini, nggak cuma Indonesia ya, dunia ini, gue bisa katakan kita hidup di zaman ketidakpastian. Kita hidup di zaman dimana sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Asumsi gue gini, kalian sudah, ini kan ibadah GC Youth gitu ya. Asumsi gue kalian sudah cukup besar, sudah cukup dewasa untuk mengerti apa yang sedang terjadi di dunia ini. Pandemi COVID-19 nggak bisa dipungkiri, sangat-sangat mengerikan. Pandemi COVID-19 membuat ketidakpastian dalam segala hal. Pekerjaan nggak pasti, lulus kuliah nggak pasti, ngelanjutin sekolah nggak pasti. Kapan pandemi ini selesai juga nggak pasti, kapan ekonomi pulih ini juga nggak pasti. Bahkan apa yang terjadi besok atau minggu depan aja, kita mungkin ya nggak pasti gitu loh. Ya, teman-teman gini, ketidakpastian itu adalah hal yang cukup menakutkan ya, cukup mengganggu bagi orang yang suka bikin rencana. Contohnya nggak usah jauh-jauh, gue sendiri. Gue orang yang suka planning, bikin rencana. Apa yang mau gue lakuin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan, itu udah gue rencanain. Ya, ada dalam otak gue, udah gue rencanain. Apa yang ada di sekitar gue pun udah gue rencanain. Misalnya, yang tugas musik di ibadah raya besok siapa ya? Udah gue rencanain. Yang tugas WL di doa healing siapa ya? Udah gue rencanain. Pokoknya macam-macam. Semua gue rencanain. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai dengan rencana gue tuh merasa merasa aduh hatinya nggak tenang gitu loh. Nah, orang seperti gue tuh pasti suka merencanakan hal yang pasti gitu. Kita mau supaya rencana itu terjadi dong. Kalau kita udah ngerencanain sesuatu, kita pasti mau rencananya itu terjadi. Tapi jujur ya, dengan kondisi saat ini, kondisi yang menurut gue begitu sulit, banyak rencana kita yang gagal. Udah berapa banyak orang yang gue lihat mau buka bisnis ini ternyata harus tutup. Ada temen gue yang mau wisuda ternyata nggak bisa wisuda gitu. Banyak rencana yang gagal, banyak planning yang akhirnya tidak terlaksana. Nah biasanya karena ketidakpastian ini muncul masalah yang namanya gini, kekhawatiran. Nah, khawatir akan masa depan, khawatir akan pekerjaan, jodoh, orang tua, anak, kesehatan, semualah keputusan yang harus diambil, macam-macam. Tapi kita nggak bahas tentang kekhawatiran ini ya, ada topiknya sendiri tuh, topik yang lain tentang kekhawatiran. Nah, kita ngomong tentang ketidakpastian dulu aja. Di Alkitab ternyata ada seorang tokoh yang mengalami ketidakpastian dalam hidupnya. Namanya siapa? Yaitu Abram. Yuk kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Gua akan bacanya Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Perikopnya Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai situ dulu. Nah, di ayat yang pertama dikatakan gini, ditulis dengan jelas ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini Tuhan yang ngomong kepada Abram. Highlightnya di sini itu adalah kata akan. Akan itu kan artinya apa ya? Bakal, nanti, kapan-kapan, next time gitu. Nah, Tuhan baru akan ngasih tahu kemana negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan nggak sebut kemana. Tuhan cuma bilang, Abram, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan pada. Tuhan suruh Abram pergi, tapi lucunya tujuannya nggak tahu kemana, tempatnya nggak jelas. Mungkin kalau zaman dulu udah ada Google Maps, mungkin Abram baru mau buka Google Maps-nya dia ya, terus Tuhan bilang, Abram tutup aja, pokoknya lu pergi, nanti tempatnya gue kasih tahu. Ya kemana Tuhan? Udah pokoknya pergi dulu, nanti tempatnya gue kasih tahu. Udah tujuannya nggak pasti, perginya kemana tuh nggak pasti. Hidup Abram pun saya bisa katakan menjadi nggak pasti. Ya,
Teman-teman harus sadar, saat Abram pergi, Abram itu meninggalkan banyak kepastian dalam hidupnya. Harus diingat, Abram tuh orang tajir, banyak duit dia sob. Kalau dipikir-pikir nih ya, sebenarnya ngapain dia pergi? Hidupnya udah enak di Haran, bareng orang tua, bareng saudara, hartanya berlimpah. Namanya dikenal banyak orang. Gue yakin Abram salah satu orang mungkin terkaya di daerahnya dulu. Lalu di tengah segala kepastian dalam hidupnya, Tuhan tiba-tiba nyuruh dia pergi. Masuk ke dalam ketidakpastian. Nah, ini saat baca ayat ini, gue tuh mikir, kok kondisinya sama ya kayak sekarang ini. Bangsa kita ini, bangsa Indonesia ya, baru mau mulai maju. Wah, tiba-tiba ada MRT, tiba-tiba ada segala digitalisasi gitu ya. Bangsa kita ini baru mau mulai maju. Tiba-tiba boom, pandemi datang. Waduh, gereja kita baru semangat-semangatnya deklarasiin Pentakosta ketiga, generasi Yeremia. Tiba-tiba boom, pandemi muncul. Saat sepertinya mau muncul hal yang pasti, lalu tiba-tiba muncul ketidakpastian. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini nih, lagi pandemi aja, itu juga banyak hal yang tidak pasti loh. Nih ya, bulan Maret 2020, COVID masuk ke Indonesia. Lalu mulai reda. Wah, kita semua udah semangat ngejalanin kehidupan new normal. Tiba-tiba nih, muncul gelombang kedua, varian Delta. Waduh, gue salah satu alumni COVID ya. Alumni varian Delta gitu. Itu lebih ngeri, lebih menakutkan. Nggak jadi lagi saat kita udah mulai masuk ke new normal ya. Waduh, gereja udah mulai mau dibuka, mulai ibadah onsite gitu ya. Teman-teman mungkin ada juga yang udah masuk kuliah gitu. Gue juga udah mulai masuk ke kantor. Tiba-tiba boom, ada lagi varian Delta. Nggak jadi lagi hidup new normal. Kita di WFH lagi, kita mesti kuliah dari rumah lagi, sekolah dari rumah lagi. Gue sampai bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan ini mengizinkan ketidakpastian ini terjadi terus-menerus? Akhirnya gini, perenungan gue terjawab dari kisah Abram di Kejadian 12 ini. Mengapa Tuhan sepertinya kok sengaja ya menyuruh Abram masuk ke dalam ketidakpastian saat hidupnya lagi mungkin udah pasti-pasti aja. Abram juga waktu dipanggil Tuhan itu juga sudah berumur ya dia ya. Itu lalu tiba-tiba Tuhan menyuruh Abram masuk ke dalam zona ketidakpastian. Jawabannya teman-teman, agar Abram meninggalkan zonanya. Tulis di kolom chat, zona nyaman. Oke. Nah, kalau menurut gua, ini menurut definisi gua ya, zona nyaman itu adalah sebuah situasi, sebuah kondisi atau lingkungan yang membuat kita aman dan memberikan rasa kepastian dalam hidup kita. Jadi kita benar-benar ya namanya aja zona nyaman ya. Ya memang kita jadi aman, nyaman gitu. Pokoknya itu memberikan rasa kepastian dalam hidup kita. Nah, bagi Abram, zona nyamannya itu adalah rumah papanya. Wah, memang enak ya. Di rumah papa tuh memang enak. Semua disediain. Listrik, air, makanan, minuman di kulkas, apapun itu. Selalu ada. Gue inget ya, waktu gue habis merit tahun 2018, gue harus pindah ke rumah gue sendiri gitu. Nah, tiba-tiba awal-awal gue merit itu lampu di rumah suka mati. Bukan karena lampunya yang rusak, tapi gue lupa isi token listrik. Kenapa? Karena biasanya di rumah bokap gue ya nggak mungkin listriknya mati, karena bokap gue udah isiin token listriknya. Gue tinggal tiduran aja gitu. Jarang banget gue ngurusin listrik, ngurusin air gitu. Nyaman banget kan di rumah orang tua. Buka kulkas udah ada minuman. Sekarang gue harus pergi ke Alfamart dulu, beli minuman sendiri, masukin ke kulkas, baru gue bisa minum dengan enak. Nah, ini sama aja. Abram juga gitu. Ia seperti dipaksa oleh Tuhan keluar dari zona nyaman, masuk ke zona ketidakpastian. Nah, dari rumah ayahnya yang nyaman, ya menurut saya Abram orang kaya ya, pasti rumahnya nyaman.
Lalu ia pergi ke tempat yang ia nggak ketahui. Bayangin, mending kalau langsung tahu tujuannya kemana. Ini tuh nggak tahu tujuannya kemana. Abraham mesti lewat padang gurun, mampir ke Mesir. Kalau kita baca ya di Kejadian, kemana lagi tuh? Mampir ke negeri orang Filistin. Bener-bener macem-macem deh perjalanannya. Nah, teman-teman tapi juga mesti sadar gini, zona nyaman itu belum tentu zona yang benar. Gue ulangin sekali lagi ya, zona nyaman itu belum tentu zona yang benar. Nah, kenapa? Karena ya yang nyaman itu belum tentu yang benar. Gue punya temen ya, zona nyamannya itu apa tau gak? Zona nyamannya itu adalah bohong. Oh Isop, dari mana lu? Ini nih, dari mall. Abis nongkrong sama temen-temen, biasa. Padahal dia dari rumah. Jadi bohongnya hal-hal yang kecil aja, nggak merugikan, nggak lu rugi apa-apa. Tapi dia suka aja bohong. Kalau habis bohong tuh rasanya enak, hatinya puas. Karena apa? Karena ya zona nyamannya dia itu, zona nyamannya dia bohong. Nah, hari ini teman-teman, banyak dari kita, atau saya bisa bilang banyak orang-orang yang dipaksa keluar dari zona nyaman, masuk ke zona ketidakpastian. Kenapa? Jawabannya karena mereka mulai punya pola hidup yang salah. Gini, tahun 2020 saat kondisi lagi susah-susahnya, orang tuh pada cari Tuhan sungguh-sungguh. Waduh, tiba-tiba temen gua yang jarang ibadah itu tiba-tiba, nge-share lagu-lagu rohani di Instagram, pasang ayat di Instastory. Waduh, karena kondisi lagi susah, orang cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, tapi masuk tahun 2021 semuanya berubah. Gue paham sih, kita kan ya gue ngerti ya, memang rebahan di rumah tuh enak. Tapi lama-lama bosan juga, udah setahun lebih kan kita rebahan di rumah. Gue paham kondisinya gitu ya, kita bosan di rumah, suntuk, capek, kita butuh liburan mungkin ya. Masuk 2021 tapi keadaannya berubah. Keadaan masing-masing orang tuh berubah. Waktu kondisinya tiba-tiba sedikit membaik, lupa sama Tuhan. Dari yang tadinya rajin ibadah, lupa. Itu hal paling gampang deh. Jadi malas ibadah. Memang ibadah online itu praktis. Tapi kadang-kadang kalau kita di rumah, kita jadi malas ibadah. Goes sepeda berkilo-kilo, berjam-jam, bangun pagi, ngejar cari matahari bisa. Tapi lupa ikut ibadah online. Nonton drama Korea berepisode-episode sampai subuh, sampai nangis-nangis, 2 kotak tisu dihabisin. Tapi pas nonton ibadah online tiduran. Aduh, beli baju nih di Shopee pas diskon 99 bisa borong. Keranjangnya penuh, cartnya banyak. Tapi nggak mau kasih perpuluhan. Itu sebuah realita, sebuah fakta yang menyakitkan. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa sih kita harus keluar dari zona nyaman? Jawabannya, agar ada new beginning, agar ada permulaan yang baru, yang mau Tuhan taruh, yang mau Tuhan kasih dalam hidup kita. Kenapa Tuhan suruh Abram keluar dari Haran? Karena Tuhan mau ada suatu new beginning dalam hidup Abram, yaitu menjadi bapa segala bangsa. Apakah Abram kalau nggak keluar dari zona nyamannya dia, Abram baik-baik saja? Saya yakin jawabannya iya. Abram sudah jadi orang kaya, dia punya istri, mungkin dia nggak punya anak doang ya, tapi dia udah punya, saya bisa katakan Abram hampir punya segalanya. Tapi Tuhan katakan nih di ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebenarnya Abram bisa aja loh nulis, bisa aja Abram jawab gini, enggak Tuhan, cari orang lain aja, hidup gue udah enak, hidup gue udah nyaman, ini zona nyaman gue. Bisa aja loh sebenarnya Abram ngomong gitu. Tapi kita tahu Abram akhirnya berangkat meninggalkan zona kepastian dalam hidupnya, masuk ke dalam zona ketidakpastian. Gue berdoa teman-teman, kalau ada dari kalian ikut ibadah hari ini, sepertinya kok kalian dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman.
Terus kalian harus dipaksa masuk ke dalam zona ketidakpastian. Gue berdoa teman-teman, agar kalian bisa bersyukur karena Tuhan akan memulai new beginning dalam hidup teman-teman. Yang mau tulis di kolom chat, amin. Bukan ahai, amin. Nah, jangan salah, jangan ahai terus ya. Amin kali ini. Amin ya. Teman-teman harus bisa bersyukur kalau teman-teman masuk ke dalam zona ketidakpastian. Karena Tuhan mau buat new beginning dalam hidup teman-teman. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Gue tahu teman-teman, hidup dalam ketidakpastian itu berat. Bener, gue setuju banget. Karena gue sendiri orang yang suka pasti-pasti. Nah, tapi kalau disuruh hidup dalam ketidakpastian, itu berat memang. Lalu apa dong? Teman-teman pasti tanya, lalu apa dong yang harus gue lakukan dalam menjalani ketidakpastian di hidup ini? Oke, gini. Gue kasih tahu ya. Yang pertama adalah taat sepenuhnya. Nah, taat sepenuhnya. Udah taat aja, gak perlu mikir. Ya, sulit ya? Ya sulit memang bener. Tapi kita harus taat sepenuhnya. Ada amin teman-teman? Wah, aminnya di rumah pelan. Gue walaupun di ini gue bisa denger kok, aminnya pelan memang ya. Taat sepenuhnya itu emang sulit memang. Nah, taat itu bahkan harus, menurut gue harus menjadi lifestyle dalam hidup kita. Harus menjadi, udah menjadi kayak bagian hidup kita. Ya, bagian hidup kita apa? Coba, ini pakai masker. Ya, gue pernah denger nih dari seorang teman, dia bilang gini, gue kalau keluar rumah nggak pakai masker, itu rasanya kayak nggak pakai baju fit katanya. Ya iya bener, gue juga kalau nggak pakai masker tuh rasanya nggak enak gitu sekarang. Karena apa? Karena udah jadi gaya hidup. Apalagi ini pakai hand sanitizer, wah gosok terus gitu ya. Itu udah jadi, kalau nggak pakai hand sanitizer aja rasanya nggak enak gitu. Atau cuci tangan, kalau nggak cuci tangan nggak enak rasanya. Itu udah jadi lifestyle. Nah gue mau kalau taat sepenuhnya sama Tuhan, itu juga jadi lifestyle dalam hidup kita, gitu ya. Dan taatnya tuh taat sepenuhnya, bukan taat pilih-pilih. Taat tuh jelas sesuatu yang gampang. Nih, taat berbicara tentang keinginan, bukan kemampuan. Orang yang mampu mungkin belum tentu taat. Tapi kalau dia nggak mau, dia ingin, itu dia bisa taat. Taat sepenuhnya ya, bukan taat pilih-pilih. Jujur kita kadang suka taatnya pilih-pilih, termasuk gue. Gitu, gue harus mengakui di sini ya. Gue juga kadang taatnya pilih-pilih. Nah, pilih-pilih firman, pilih ayat. Ya, kalau gue baca Alkitab, ini ayatnya bagus gitu. Kiranya Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah. Gue langsung amin gitu. Taat gue. Tapi begitu, ampunilah orang yang menganiaya kamu. Waduh, gue langsung mikir, aduh berat. Kadang-kadang kita gitu. Yang suka, kita lakuin. Yang suka, kita lakuin. Yang berat, waduh, gak usah dulu dah, entaran aja. Gitu ya. Padahal orang yang gak taat sepenuhnya, taatnya pilih-pilih, itu konsekuensinya, itu besar loh. Bahkan nih kasih tahu sesuatu nih. Abram, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang akan jadi bapak segala bangsa, itu saat dipanggil Tuhan, maka di Kejadian 12, itu sudah tidak cepatnya. Taatnya pilih-pilih loh dia. Nih, gue baca ya dengan cepat. Di Kejadian 12 ayat 1. Lalu perhatikan ayat yang ayat 1 dulu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Lalu perhatikan ayat 5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Padahal di ayat yang pertama Tuhan bilang apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ternyata Abram membawa Lot anak saudaranya. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya Lot sempat bersitegang sama Abram. Ya, anak buahnya Abram dan Lot sempat bertengkar dan akhirnya mereka pisah. Terus Lot menetap di kota Sodom dan kita tahulah kisah selanjutnya. Saat Tuhan mau ngancurin Sodom dan Gomora, Abram sampai harus doa minta belas kasihan sama Tuhan supaya nggak dihancurin kotanya itu. Pokoknya ngerepotin lah, nyusahin si Lot ini sebenarnya.
Akar permasalahan karena ternak maka terus mereka berebut lahan, bukan. Tapi karena dari awal Abram gak taat penuhnya. Tuhan udah bilang, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu. Dia masih aja bawa Lot, bawa saudaranya. Gitu ya. Jadi Abram sebetulnya juga gak taat sepenuhnya. Makanya saat kemudian Tuhan kasih perintah ke Abram untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, Abram taat sepenuhnya. Teman-teman, gue percaya kalau kita taat sepenuhnya sama Tuhan, ada berkat dari ketidakpastian yang Tuhan sudah sediakan hidup ini. Yang percaya tulis di kolom chat. Yes. Kalian sekarang ngomong dalam hati ya. Mungkin sekarang kalian ngomong dalam hati. Ya taat seenaknya kan, taat sepenuhnya kan susah. Kak David ngomong enak. Ya, teorinya gampang. Prakteknya susah tahu Kak? Iya, gue paham prakteknya susah. Susah lah, gue bisa bilang gitu. Susah banget taat sepenuhnya. Oleh karena itu, kita harus ngelakuin hal yang kedua. Yaitu apa? Lebih simpel lagi. Berdoa. Simple, tapi sangat powerful. Mirisnya tuh gini. Banyak orang meremehkan puasa doa. Kenapa? Karena konsep mereka dalam berdoa itu sudah salah. Mereka berpikir kalau doa itu harus dijawab. Padahal kenyataannya nggak seperti itu teman-teman. Itu konsep doa yang salah. Berdoa supaya ayahnya sembuh. Lalu ternyata ayahnya meninggal. Berdoa supaya masuk ke universitas A. Ternyata masuknya ke universitas B. Berdoa supaya hubungan sama pacarnya langgeng sampai pelaminan. Ternyata cuma jagain jodoh orang. Saat doa enggak, kamu memandang rendah aktivitas berdoa. Dan bahkan lagi ujung-ujungnya mau doa lagi. Padahal ingat baik-baik ya teman-teman. Gini, ini ada satu kalimat dari pendeta Raffi Zakaria yang gue suka banget tentang doa. Dia bilang begini. Dia bilang begini. Ada orang yang nanya sama dia. Gini. Pak, kenapa doa itu ada yang dijawab dan gak dijawab? Lalu dia bilang, dalam kekristenan ini, dia bilang tuh gini, doa bukan merupakan daftar permintaan kita di hadapan Tuhan. Yesus waktu di Taman Getsemani, Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sehingga kita berdoa itu bukan agar kehendak Tuhan berubah, tetapi kita berdoa supaya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mampu menerima kehendaknya. Bahasanya susah ya. Oke, lebih bahasa praktisnya gini. Kita berdoa bukan supaya masalah kita selesai, tetapi kita berdoa supaya kita diberi oleh Tuhan walaupun masalah kita tidak selesai. Karena mungkin kehendak Tuhan adalah masalah kita memang gak selesai. Gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau akhir-akhir ini hidup kalian sedang penuh ketidakpastian, percayalah bahwa Tuhan sedang membuat new beginning dalam hidup kalian. Yang kalian perlu lakukan hanya dua. Taat dan berdoa. Taat sepenuhnya dan berdoa. Oke? Karena jaringannya lagi bermasalah sepertinya, boleh Cirosi bantu doa tutup? Oke, shalom semua teman-teman, yuk kita doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap firman, kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan buat setiap kami lewat hamba-Mu David Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kami banyak hal Tuhan. Dan biarlah Tuhan respon kami Tuhan hari ini, kami mau bilang, ya Tuhan saya mau Tuhan Yesus. Saya mau mengikut Tuhan dalam segala hal Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati David, Tuhan Yesus pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau pertajam, beri hikmat yang dari Roh Kudus
untuk boleh terus memberitakan Injil-Mu, berita baik yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin.